Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kebijakan kependudukan, yang mana terdiri dari 4 sub, yaitu yang pertama, ruang lingkup kebijakan kependudukan, yang kedua, jenis-jenis kebijakan kependudukan, yang ketiga, kebijakan kependudukan di Indonesia, dan yang terakhir yaitu kebijakan kependudukan di berbagai negara. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Sarlinda, saya sendiri, kemudian yang kedua ada Muhammad Ikhwan Aminur, yang ketiga ada Nur Fadila, yang keempat ada Reski Triadi Rahman, dan yang terakhir ada Dila Anggrani Putri. Materi pertama yaitu ruang lingkup kebijakan kependudukan. Gambaran ruang lingkup kebijakan kependudukan, yang mana di sini kami mengambil dua inti. Yang pertama yaitu definisi, dan yang kedua adalah pengaruh. Definisi kami bagi menjadi dua lagi, yaitu definisi secara umum, dan yang kedua definisi menurut PBB. Pengaruh dari kebijakan kependudukan itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu fertilitas, yang kedua mortalitas, dan yang ketiga yaitu migrasi. Selanjutnya pembahasannya yaitu definisi kebijakan kependudukan. Yang pertama, secara umum, kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Sedangkan menurut PBB, kebijakan kependudukan adalah langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis, dan tujuan-tujuan umum lainnya, dengan jalan mempengaruhi variabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk, serta perubahan dan ciri-ciri demografinya. Kebijakan penduduk berkaitan erat dengan dinamika kependudukan, yaitu perubahan-perubahan terhadap tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Oleh sebab itu, muncullah pengaruh-pengaruh kebijakan kependudukan. Pengaruh pertama yaitu terhadap fertilitas atau kelahiran. Kebijakan penduduk dapat mempengaruhi fertilitas, baik untuk menaikkan maupun menurunkan angka kelahiran. Pada waktu ini, kebijakan mengenai fertilitas hanya dihubungkan dengan penurunan fertilitas melalui keluarga berencana. Bahkan banyak orang yang beranggapan bahwa kebijakan penduduk identik dengan keluarga berencana. Yang kedua, pengaruh kebijakan kependudukan terhadap mortalitas atau kematian. Hal ini dihubungkan dengan kesehatan, yang mana orang sering menghubungkannya pula dengan klinik, rumah sakit, dan dokter. Mortalitas mempunyai hubungan yang erat dengan morbiditas tentang sakit, sehingga sebagian besar orang mati disebabkan karena sakit. Hanya sedikit yang meninggal karena kecelakaan. Sebagian kecil mati karena bunuh diri. Karena itu, mortalitas dan morbiditas harus dipahami sekaligus. Selanjutnya yaitu pengaruh kebijakan kependudukan terhadap migrasi, yang mana migrasi merupakan mekanisme redistribusi penduduk. Hanya dengan migrasi, distribusi penduduk dapat dipengaruhi dalam jangka relatif pendek. Dalam membahas migrasi, biasanya urbanisasi dicakup pula di dalamnya. Urbanisasi sebagai keadaan dan proses pemusatan penduduk di daerah urban atau perkotaan, dengan dipengaruhi oleh migrasi dari desa ke kota. Karena itu, ada yang beranggapan seolah-olah urbanisasi hanya disebabkan migrasi dari desa ke kota, atau urbanisasi dianggap identik dengan migrasi dari desa ke kota. Padahal urbanisasi disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama adalah pertambahan alami,
Yang kedua, migrasi desa kota, dan yang terakhir yaitu deklasifikasi daerah pedesaan atau rural menjadi perkotaan atau urban. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis kebijakan kependudukan. Perlu diketahui bahwa jenis-jenisnya itu terbagi lagi. Yang pertama yaitu kebijakan kependudukan berkaitan dengan kesehatan, yang memiliki dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kebijakan terkait dengan keluarga berencana. Pengertian program keluarga berencana atau biasa disingkat dengan KB dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang ketentuan umum perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Adapun tujuan dari kebijakan ini yaitu membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara mengatur kelahiran anak agar diperoleh satu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat mempengaruhi kebutuhan hidup. Program ini juga sangat bermanfaat terhadap kondisi kependudukan. Yang kedua yaitu penundaan usia kawin atau biasa dikenal dengan PUP. Hal ini berkaitan dengan kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk. Karena PUP ini ikut menentukan. Adapun tujuan program pendewasaan usia perkawinan dan pemberian pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Oleh sebab ini, program ini juga berperan penting dalam kebijakan kependudukan untuk menekan angka kelahiran penduduk. Jenis berikutnya yaitu kebijakan kependudukan berkaitan dengan gender. Berbicara mengenai gender, hal tersebut merupakan isu-isu yang masih hangat di kalangan masyarakat. Namun terkait dengan kebijakan kependudukan yang berkaitan dengan gender ini, ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu pemberdayaan perempuan dan anak. Salah satu kebijakan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan daerah diskriminatif yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan. Yang kedua yaitu kesetaraan gender. Beberapa kebijakan yang mendukung kesetaraan gender diantaranya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utama gender dan peraturan-peraturan yang diterbitkan kepala daerah. Salah satu contoh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi terkait masalah ini yaitu pada masa pemerintahannya 2015 sampai 2019 yaitu kebijakan kartu-kartu bersubsidi seperti Kartu Indonesia Pintar. Dalam mencapai sasaran PU, perempuan didorong untuk mencapai standar yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang diperoleh oleh perempuan maupun laki-laki itu disamakan, sehingga terjadi keseimbangan di antara keduanya. Yang berikutnya yaitu kebijakan kependudukan berkaitan dengan spasial. Terkait hal ini juga terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan transmigrasi. Transmigrasi di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972
yang mana memberikan tujuan yang luas pada transmigrasi, di mana pertimbangan demografis hanya merupakan satu dari 6 sasaran, yaitu yang pertama meningkatkan taraf hidup, yang kedua pembangunan daerah, kemudian yang ketiga ada keseimbangan penyebaran penduduk, yang keempat pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa, memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Sehingga dari tujuan ataupun sasaran tersebut, jika hal tersebut terjadi dengan baik, maka akan diperoleh banyak manfaat seperti pemerataan penduduk, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara wilayah dengan penduduk penghuninya. Transmigrasi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu transmigrasi umum. Yang kedua, transmigrasi swakarsa berbantuan. Transmigrasi swakarsa mandiri, yang mana di sini ditanggung sendiri oleh transmigrannya. Kemudian yang keempat, transmigrasi pola agroestaste atau peer trans mandiri. Kemudian bagian yang kedua yaitu kampung keluarga berencana atau kampung KB. Program ini itu masih hangat-hangat beberapa tahun silam, mulai kita temukan beberapa kampung KB yang dimana pada halaman pada perbatasan kampungnya itu tertulis "Selamat datang di kampung keluarga berencana" atau kampung KB, yang mana pada hakikatnya itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kampung menjadi ikon KB sebagai media kampanye penyebaran program KB. Yang kedua, pembinaan keberlangsungan ber-KB yang sangat membantu terhadap penurunan angka kelahiran. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pelayanan. Tujuan kampung KB yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya. Materi ketiga yaitu gambaran kebijakan kependudukan di Indonesia. Sebelum lebih lanjut, kita perlu mengetahui bahwa kebijakan kependudukan Indonesia telah diatur dalam GBHN yang meliputi terdiri dari 6. Yang pertama yaitu bidang-bidang pengendalian kelahiran. Yang kedua, penurunan tingkat kematian, terutama kematian anak-anak. Yang ketiga, perpanjangan harapan kerja. Yang keempat, penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang. Yang kelima, pola urbanisasi yang lebih merata dan berimbang. Dan yang terakhir yaitu perkembangan dan penyebaran angkatan kerja. Kebijakan kependudukan di Indonesia. Sebenarnya, terkait hal ini yang menyangkut distribusi penduduk sudah diikuti sejak permulaan abad ini oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kolonisasi beberapa daerah keluar Jawa dengan memindahkan penduduk dari Jawa adalah usaha redistribusi penduduk. Usaha itu merupakan kebijakan kependudukan. Sekalipun hasilnya tidaklah besar, tetapi pemerintah Hindia Belanda telah memulai program itu. Dan setelah mengalami berbagai hambatan, menjelang Perang Dunia Kedua, kolonialisasi itu menjadi cukup penting untuk dilakukan. Adapun tahapan atau langkah proses yang dilakukan Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah Indonesia merdeka meneruskan program pemindahan penduduk itu dengan transmigrasi. Kebijakan kependudukan itu dijalankan sampai pemerintahan Orde Baru, memberikan orientasi yang luas mulai tahun 1972, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1972 memberikan tujuan yang luas pada transmigrasi, di mana pertimbangan demografis
hanya merupakan satu dari 7 sasaran. Adapun tujuan 7 sasaran tersebut meliputi yang pertama yaitu peningkatan taraf hidup, yang kedua pembangunan daerah, yang ketiga keseimbangan penyebaran penduduk, yang keempat pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu pemanfaatan sumber-sumber alam tenaga manusia. Yang keenam ada kesatuan dan persatuan bangsa, dan yang terakhir yaitu memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Tahapan berikutnya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu kebijaksanaan kependudukan utama di Indonesia adalah kebijaksanaan KB. Kebijaksanaan ini sudah luas diketahui oleh petugas KB maupun masyarakat luas. KB dapat dilaksanakan di daerah pedesaan secara efektif. Ini berbeda pola penyebaran KB yang biasanya dimulai dari kota ke pedesaan sehingga prosesnya lambat. Materi terakhir pada kali ini yaitu kebijakan kependudukan di berbagai negara. Setelah membahas tentang terkait kebijakan seperti apa sih kebijakan kependudukan di Indonesia, maka kita perlu menambah wawasan kita dengan mengetahui bagaimana kebijakan berbagai negara di luar sana terkait kebijakan kependudukan itu sendiri. Negara-negara Asia terbagi dalam kedua kebijakan kependudukan. Negara-negara Asia Selatan, Tenggara, dan Timur hampir semua mengikuti kebijakan antinatalis. Dari Pakistan sampai Jepang, dengan pengecualian Burma dan Vietnam, semuanya menjalankan program KB. Republik Rakyat Cina bahkan sejak akhir-akhir ini mengusahakan keluarga dengan 1 anak setelah penduduk mendekati jumlah 1 miliar. Kemudian kita beralih ke negara-negara Asia bagian barat yang sebagian besar berpendudukan Arab Islam. Hanya Iran yang pada masa Syah Iran menjalankan kebijaksanaan antinatalis. Negara-negara lainnya tidak mempunyai kebijakan kependudukan yang jelas kecuali Kuwait yang nyata-nyata mempunyai kebijaksanaan pronatalis. Negara-negara Eropa tidak mempunyai kebijaksanaan kependudukan yang secara resmi dinyatakan. Kemudian kita beralih ke negara-negara Afrika yang pada umumnya merasakan kekurangan penduduk. Pendekatan dengan KB sebagai usaha kesejahteraan keluarga hanya diikuti oleh Mesir dan Tunisia di negara-negara Arab Afrika dan oleh Ghana serta Kenya di antara negara-negara dengan penduduk berkulit hitam. Selanjutnya, masih terkait dengan kebijakan kependudukan di negara lain, kita beralih ke negara-negara di Amerika Selatan, yang mana kebijaksanaan berpendudukan dapat dibagi menjadi 2, yaitu kebijaksanaan pronatalitas di sebagian besar negara-negara yang penduduknya beragama Katolik, dan antinatalis yang penduduknya beragama Protestan. Namun, di beberapa negara yang agak maju seperti Chili dan Argentina, praktek KB sudah meluas dalam masyarakat. Negara-negara Amerika Latin mengikuti paham yang menyatakan apabila keadaan sosial ekonomi diperbaiki, maka angka kelahiran akan turun, seperti halnya dalam teori transisi demografi. Berdasarkan uraian tersebut, maka kita dapat beranggapan meskipun di negara Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, program-program KB belum diikuti sebanyak di Asia Selatan,
Tenggara, dan Timur kecenderungan untuk bersikap antinatalis memasuki golongan-golongan terbatas masyarakat, sehingga akhirnya mendorong ke arah kebijaksanaan antinatalis. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.